Sekarang kita akan melihat seperti apa sebenarnya pergerakan dari IHSG, lalu sentimen-sentimen apa yang mempengaruhinya secara turnover dan sektor-sektor apa saja yang menarik untuk kita perhatikan yang sudah dipersiapkan oleh Bramudia. Silahkan. Ya, tentunya Syafinas, kalau mengamati pergerakan indeks harga saham gabungan di sepanjang hari ini sebetulnya cukup baik begitu ya. Kita amati di beberapa hari kemarin pun indeks harga saham gabungan juga menguat, bahkan secara sepekan indeks harga saham gabungan ini sudah menguat 3% lebih. Secara sepekan, Syafinas. Kalau melihat juga dikaitkan pula dengan pergerakan lainnya, kita lihat juga secara turnover. Di sini sebetulnya standar-standar saja begitu ya, secara turnover tidak begitu yang ramai sekali. Tapi yang menarik dari hal ini atau yang perlu dicermati, ada inflow asing atau net foreign buy bahkan sebesar 50 miliar rupiah yang membuat indeks harga saham gabungan juga kokoh untuk di teritori positifnya. Mengamati pula dari sejumlah sentimennya, baik dari dalam dan juga luar negeri juga masih membayangi pergerakan indeks harga saham gabungan kita dan diharap sentimen positif atau sentimen-sentimen yang baik juga mampu membayangi indeks harga saham gabungan bahkan hingga akhir tahun 2024 nanti. Oke, lantas kalau misalkan kita lihat secara sentimen seperti apa, Bram? Oke, baik lagi kalau kita amati secara sentimen, kita mulai dulu begitu ya dari luar negeri dulu karena memang semua mata nampaknya saat ini sedang terfokus begitu pada bagaimana nanti rilis data inflasi dari Amerika Serikat malam nanti pada waktu Indonesia. Nah, kalau misalnya diproyeksi dari para ekonom dan juga sejumlah analis ini di IHK Amerika Serikat ini akan berada atau di angka 2,7%-an begitu ya. Nah, kalau misalkan memang inflasi di Amerika Serikat terus berada di posisi-posisi yang sebetulnya menurut penakaran atau menurut takaran dari Fed ini cukup baik dari fundamental Amerika Serikat, ini justru yang perlu diwaspadai oleh para pelaku pasar karena nantinya juga akan menjadi pertimbangan bagaimana the Federal Reserve atau the Fed ini akankah melakukan pemangkasan suku bunga lanjutannya atau tidak. Karena apabila ekspektasi para pelaku pasar tentunya ada pemangkasan suku bunga yang nantinya juga akan mengerek pasar-pasar khususnya di emerging market. Tapi kalau the Fed ternyata di kesempatan atau di periode selanjutnya tidak pemangkasan suku bunga, ini yang tentunya menjadi kekhawatiran, bahkan bursa di kawasan ataupun di bursa kita pun bisa saja mengalami tekanan karena memang keputusan the Fed ini sangat menjadi kunci di bursa Wall Street dan juga di bursa kawasan lainnya termasuk Indonesia, Syafinas. Nah, kalau melihat juga dari beberapa begitu ya sentimen-sentimen yang juga kita amati dari domestik, kita juga ada data fundamental ekonomi kita, ada penjualan retail di bulan Oktober yang mana tumbuh 1,5% atau misal dilihat secara tren ini cukup melambat, Syafinas. Bahkan melambat dibandingkan bulan sebelumnya yang masih bisa tumbuh di angka 4,8%. Which is ini juga bisa dikatakan bagus begitu ya, tapi tidak terlalu baik apabila dilihat secara tren tahunannya, karena walaupun data kita masih bisa tumbuh, tapi tetap terjadi perlambatan di sana. Nah, di sini yang menjadi kekhawatiran adalah balik lagi ke tingkat daya beli masyarakat kita yang sebetulnya masih terus mengalami koreksi begitu ya secara keseluruhan, walaupun secara retail masih mampu tumbuh walaupun tipis saja. Nah, kalau kita amati lagi secara apa yang akan terjadi di indeks harga saham gabungan secara domestik. Nah, kalau misalnya Syafinas tadi di awal di pembukaan kita sempat berbicara terkait window dressing begitu ya. Ternyata bukan window dressing saja momen penguatan yang akan terjadi di bulan Desember 2024 ini. Tapi ada Santa Claus Rally. Nah, Santa Claus Rally ini adalah penguatan yang biasa terjadi jelang Natal begitu ya, Santa Claus. Karena di sini diibaratkan bahwa bonus tahunan para pekerja ini sudah cair dan dibelanjakan ke pasar modal atau di pasar indeks di emiten-emiten tertentu pilihan mereka. Dan hal ini atau sentimen ini biasanya merujuk pada penguatan-penguatan di sejumlah emiten dan juga berkontribusi cukup positif pada penguatan indeks harga saham gabungan secara keseluruhan. Jadi bagi Anda Sobat Cuan begitu dan juga Syafinas, tentunya tentukan posisi Anda kiranya bisa memaksimalkan cuan dari momentum window dressing dan juga Santa Claus Rally. Ya, apalagi kalau kita lihat sekarang banyak sekali perbankan-perbankan big cap yang sudah menyentuh value yang cukup rendah
Ya, sudah mulai terdiskon, bahkan beberapa analis kemarin menyatakan bahwa ini bisa dijadikan momentum yang tepat karena memang capital outflow sedang besar-besarnya dan itu membuat kesempatan bagi investor retail untuk bisa mengkoleksi. Tetapi ini tetap menjadi disclaimer juga bagi Anda semua, bukan rekomendasi untuk beli, tetapi memang kesempatan yang baik dan tepat mungkin untuk bisa mengkoleksi. Bram, kalau kita lihat sekarang selanjutnya bagaimana dengan pergerakan rupiah? Karena rupiah justru bergerak berbeda dengan IHSG. Oke, baik. Sebelum ke rupiah, saya akan menjelaskan sedikit secara sektoral terlebih dahulu, Syafina. Karena memang secara sektoral juga menarik untuk diperhatikan bagi para pelaku pasar. Momentum window dressing ini seperti yang Syafina tadi katakan, disclaimer on para pemirsa, tapi kami hanya menggambarkan secara historical atau secara track recordnya. Memang window dressing lebih mengarah pada emiten-emiten berkapitalisasi besar. Contohnya, kita ambil contoh ada BBRI, Astra Internasional, Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia atau BNI, BCA, lalu juga Indofood dan juga Telkom menjadi beberapa atau sejumlah emiten yang terdampak rutin begitu ya tiap tahunnya mengalami penguatan. Kalau kita perhatikan dari Desember 2013 hingga tahun 2023 atau di tahun kemarin, emiten-emiten itu pun masih mampu mencatatkan bahkan di satu bulannya 3% lebih begitu ya. Jadi kalau misalnya Anda mengambil posisi di awal November atau bahkan di awal Desember mungkin bisa saja terkena impact penguatan yang terjadi pada sejumlah emiten-emiten blue chips atau berkapitalisasi besar. Tapi kalau kita amati juga yang mayoritas terjadi ataupun yang paling banyak begitu ya untuk mengalami window dressing atau penguatan pada kesempatan di akhir tahun 2024 ini adalah emiten-emiten dari Big Bank, Syafinas. Jadi kalau misalnya Anda sudah memiliki emiten Big Bank bahkan dari jauh-jauh hari, ini tentunya menjadi posisi yang cukup baik untuk Anda memaksimalkan cuan di akhir tahun 2024. Kita bergeser untuk mengamati dan juga melihat begitu pergerakan tren rupiah. Justru rupiah ini menjadi apa ya kalau kita ibaratkan jadi hal yang kurang baik begitu ya di saat penguatan indeks harga saham gabungan terjadi. Justru rupiah berada di teritori yang cukup dalam koreksinya hingga 15.900-an. Betul, dan mepet ke level 16.000 rupiah per satu dolar Amerika Serikat. Mengapa demikian? Karena ini juga terjadi karena memang di XY atau indeks dolarnya juga mengalami penguatan sehingga berdampak pada rupiah dan mata uang emerging market lainnya. Jadi bukan rupiah sendirian. Dan kalau kita lihat secara garis besar begitu ya, padahal probabilitas yang terjadi antara rupiah dan indeks harga saham gabungan sebetulnya cukup tinggi, tapi tidak dengan hari ini ternyata anomali indeks harga saham gabungan mampu ditutup menguat tapi tidak dengan rupiah kita. Nah, di sini juga kita harapkan bahwa rupiah kita atau mata uang Garuda kita di akhir tahun 2024 ini masih dalam koridor yang stabil begitu ya Syafinas, tidak menguat secara cepat dan juga melemah secara cepat yang diharapkan juga bagi para industri atau eksportir dan juga importir tanah air kita. Ya tentunya kita berharap ya jangan sampai di era, bukan era ya, tetapi di momen-momen liburan ini di saat semua orang bergeser tapi dolar sedang tinggi-tingginya, ini justru akan membuat perekonomian jadinya sedikit tertahan karena memang ya akhirnya kita tidak bisa kemana-mana karena dolar yang cukup tinggi.